Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu ta'ala anhum rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain. Amin. Hadirin wal hadirat jemaah majelis taklim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan membacakan kitab Nasihatul Ibad di terjemahannya di halaman 22 nomor 8 hadis riwayat dari Abu Hurairah menukil keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abi Hurairah ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdul Rahman. Paling banyak daripada sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Karena Abi Hurairah ini setelah Islam, dia selalu membarengi hidupnya dengan Rasulullah SAW. Kemana Nabi umpat. Jadi apa yang dilakukan Nabi, apa yang diucapkan Nabi dicatat sama Abu Hurairah. Riwayat hadis itu lebih daripada 5.000 hadis diriwayatkan daripada sahabat Nabi ini yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini tentu mengharap kucing, tentu memakan kucing. Maka juga digelar Abu Hurairah, tasbih daripada birrun dari kucing. Menuju lawan kucing. Begitu di Bapak. Jadi digelar Abu Hurairah. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia riwayatkan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ismuhu Abdurrahman bin Sakhar. Annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun munjiyah ay mukhlisat li sahibiha min al-'adab wa thalathun muhlikat ay mubi'atun li fa'iliha fil kalam." 3 perkara yang bisa menyebabkan orang selamat daripada siksa dan 3 perkara yang bisa menyebabkan orang terjerumus di dalam siksa. Wa thalathun darajat, dan 3 yang bisa meninggikan derajat seseorang di akhirat. Wa thalathun kafarat, dan 3 perkara yang bisa menyebabkan orang mendapatkan dosa nanti di akhirat. Amal munjiyat fa khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Adapun yang pertama daripada perkara yang bisa menyebabkan kita terhindar daripada murka Allah, daripada siksa Allah, adalah takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi sirri wal alaniyati, di dalam keadaan sendiri dan di dalam keadaan ramai. Jadi tidak ada perbedaan. Saat dia sendiri dia takutnya sama Allah, saat dengan orang lain dia takutnya sama Allah. Nah, itu perkara yang bisa membuat orang selamat. Tidak di hadapan orang saat berdoa menangis, memancarkan air matanya, ya Allah, ya Rahman. Tapi kalau sudah sendiri menjadi orang yang justru lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya orang selamat itu sembahyang saat jadi imam, orangnya banyak, makmumnya Bismillahirrahmanirrahim. Suruhannya lilitannya panjang, gamisnya sertanya tadi. Ayatnya kalau sudah jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Al-Quran, panjangnya sampai ayat ini di belakang lebar. Jadi makmumnya apa panjangan ayatnya.
Sekali sembahyang sorangan di rumah ngaran sorangan beda. Yang lalakian akan babak paus tangan pendek. Masalah kantong. Nah, yang penting aurat itu kan dalam laki-laki tertentu pusat sampai lututnya. Nah ini ayatnya bila sembahyang di rumah walau qolin amin a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang kedua qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Jadi kalau sudah sembahyang di sekolah di masjid, tanda keselamatan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika dia sudah berhadapan urusannya dengan Allah. Ya sholat kan urusannya dengan Allah, ibadah urusannya dengan Allah. Ya. Maka dia tidak membedakan atau dia selalu istiqomah dalam melakukan hal tersebut saat ada Allah dan saat tidak ada Allah. Di hadapan manusia, ketika dia tadi itu di hadapan orang lain, di hadapan atau dengan dirinya sendiri. Makanya kan di antara makom orang yang sudah dia itu menjadi orang baik adalah ketika dia bisa menerapkan al-ihsan di dalam diri. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka bahwa dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat kepada Allah. Wa illam takun tara fa innahu yarah. Sekalipun dia tidak melihat kepada Allah, tapi ketahuilah Allah yang Maha melihat lawan kita. Jadi pendidikan ihsan itu penting. Bila orang itu dari awal sudah ada ihsan di dalam dirinya, maka dia akan selalu dituntut kepada kebaikan. Bukan ada tendensi kepada orang lain harus membuat dia baik. Dan seandainya pun dia melakukan keburukan, dia akan sadar dengan sendiri karena dia tahu perkara tersebut walaupun orang lain tidak mengetahui, tapi Allah Maha mengetahui. Jadi ada takarannya antara underway, ada gasnya, ada remnya. Ampun gasnya ya terus ada dalamnya. Jadi panjang sana sini ya. Kalau remnya aja kalau ada gasnya, ada mau ya jalan. Siapa yang merem, siapa yang gas? Dia membawa kendaraan. Nanti hingga ini menyuruh aja gas, rem, gas, rem. Nah berdiri ya harus punya hendak jalan punya nama gas. Amunnya hendak punya tadi gak ada salah kakinya yang rem. Kita punya diri masing-masing. Rem dan gas kita itu adalah ihsan tadi itu. Kita harus sadar diri Allah selalu memperhatikan kita dalam keadaan kebaikan yang kita kerjakan. Sebaliknya juga di dalam keburukan kita gawi. Maka jangan kita beramal lantaran dilihat orang lain karena dapat apa. Ya. Debu itu diangkat di atas tangan. Kemudian kita tiup. Kelihatannya debu itu ada di atas tangan, tapi ketika kita tiup, maka debu itu akan hilang. Begitulah amal orang yang selalu kita lihat kepada orang lain. Terbang, hilang, berserakan, tidak bisa lagi untuk diambil dan dimiliki. Gitu ya. Kalau keburukan lebih lagi, selama di dalam diri kita, di dalam jiwa kita ini tertanam, Allah selalu mengawasi kita. Maka kita tidak akan mampu melakukan keburukan. Maling tuh, yang maling aja tuntutan, tapi kalau ada CCTV, jadinya maling
paling pintar juga Pak. Paling 6 2 3 hari ini yang pintar ini melakukan kriminal ini cuma saja segera tertangkap ya. Itu juga kalau orang punya dalam hati ya, tapi itu Allah yang selalu mengawasi. Nah inilah pentingnya bagi kita itu melakukan kebaikan, amal soleh dan yang lainnya. Di sanalah bapak-bapak itu akan muncul alarm di dalam hati kita tentang kebaikan dan keburukan itu tadi. Jadi kita ini kalau ada perkara yang baik berparak, perkara yang buruk menjauh. Nah, di sanalah nanti Allah akan berikan di dalam hati kita itu ketakwaan. Jalan wa may yattaqillah yaj'al lahu furqanan. Siapa orang yang di dalam hatinya terpenuhi dengan takwa, maka Allah akan jadikan furqan di dalam hatinya. Baik, yang susah sebenarnya. Jadi kalau orang pada tahu jalannya itu ada makalah yang namanya perbedaan dalam hatinya tadi. Jalannya dia jalan takwa, maka kebaikan dia berusaha walaupun dia sadar tahu nih kadang lebih salah, lalai, malas, koler, kemudian ya banyak orang yang kan benar, tapi tetap dikejar kebaikan dikejar juga, istilahnya tuh disimbangkan atau lebih baik lagi kebaikannya lebih banyak daripada keburukan. Kebaikan ini yang bisa memutus dan menghapus daripada keburukan yang dia kerjakan itu. Jadi melawan kada baik dalam diri kita ini, melawannya kayak apa? Lawan takwa. Ada lagi jalannya itu. Jalannya harus jalan takwa. Kita pun kalau hendak mengarahkan ke jalan takwa, ada orang yang kurang menurut kita, orang itu kurang baik. Ayo apa supaya orang itu bisa baik, arahkan dia ke jalan ketakwaan. Sisanya kita melihat orang itu masing-masing. Kalau orang itu cukup dengan kita berikan peringatan sedikit, langsung contoh kepada kebaikan, karena perlu kita tadi itu meningkatkan di dalam nasihat dan banyak. Kalau orang itu harus dinahi amar ma'ruf nahi munkar, berarti harus berhubungan berkaitan dengan perkara yang lebih keras. Keras di sini bukan memukul, keras di sini tidak tadi menghardik dan bukan, tapi serahkan kepada orang-orang yang berhak untuk mengurusi. Makanya nanti kalau kamu sudah melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan bukan memukul, yang bisa memerintah dengan tangannya dituruti oleh orang lain. Makanya pemerintah di dalam hal ini harus turun tangan, ikut memerintahkan, menjadi garda terdepan untuk perihal keburukan, kemaksiatan, kejelekan yang ada di tengah-tengah umat. Ini mereka ada survei, ada melihat, ada itu di sini harus dirapikan ini. Anak-anak malam-malam jalan dan jam 2 malam, ada yang bawa parang, ada yang bawa pistol, ada yang macam-macam. Perang antara kampung ini lawan kampung ini. Nah sekarang kita bingung. Ini tugasnya orang-orang menghilangkan hal semacam ini lagi pada kemana nih, kadang bingung. Tiba-tiba terjadi korban. Karena kalau sudah main senjata, akhirnya apa? Orang gila. Ini banyak banget orang gila, Jadi dia sudah bakal jalan dengan gila.
ada masalah orang gila itu. Nah, harusnya itu pemerintah berenang yang mana orang-orang gila itu dirawat, rumah sakitnya dibenarkan, ya, dikelola yang benar, terus main untuk meninggalkan atau menghilangkan kebenaran. Kalau sudah di atas batas wajar, tapi kalau cukup dinasihati, cukup diarahkan, maka cukup dengan diberikan nasihat saja. Kalau tugasnya ulama apa? Ya begitu tugasnya ulama. Di atas mimbar. Ini sudah zamannya kayak ini, ulamanya maka baru warnanya. Ulang bahkan pas lalu ini. Zamannya sudah berada di zaman sekarang, mereka benar-benar sudah harus menyampaikan tugasnya sebagai penyambung lidah dari Rasulullah SAW. Kayak apa baik umat Nabi Muhammad. Kami ini belum berdefinisi dan pada namanya itu organisasi jujur aja ya. Cuma jangan full isi pengajian itu lucu aja. Kita lihat ya Ahmad Subianto lucu cuma berbohong. Apa yang disampaikan sendiri masuk kepada hatinya. Orang-orang yang mendengarkan baik daripada kebaikan itu disampaikan banyak. Atau dari nasional kita lihat Ustaz Abdul Somad 70 atau lagi yang terdahulu Kiai Haji Zainuddin MZ misalkan yang kita kenal lucu cuma nasihat beliau itu menjadi kebaikan bagi ulama mendengar. Jadi ulama harus dia tadi itu mengarahkan kepada umat orang kayak apa supaya orang pemerintah harus mengarahkan supaya orang ini baik dan bertakwa. Kalau ada juga anak sanggup, ya tadi dengan hati ingkar kita ingkar lawan hati, ada ketujuh lawan kemaksiatan, ada ketujuh lawan kemungkaran, dari keatabul iman. Jangan nah inilah daripada paling lemahnya iman. Dari itu penting ihsan itu dalam hati. Dulu pernah seorang kiai itu bagi si murid 10 ibu. Cuma di antara murid si ini ada seikut murid itu lebih diperhatikan si daripada yang lain. Lalu murid yang ke-9 ini protes. Datang wadah guru, kenapa kami lihat tina malah lain akan murid yang seimbang jadi daripada kami. Jadi ujar guru itu, aku di sini tidak ada melainkan, ada membedakan sama seberataan murid-murid. Aku perhatikan, aku ajari, aku sayangi di sini. Seberataan kadang yang boleh dibedakan, tapi rasaan kami itu biar lawan satu itu tidak beda. Pinata sayang sama itu, itu di sini anggapan aja. Ya. Cuma pun dasar ikam ada tahu di sini perasaan ikam jujur kadanya. Ikam di sini isok awadah pulang bisa pulang. Isok di sini awadah usia datangnya nomor 10 kita. Termasuk pikiran yang saya kirim dulunya tadi. Di sini aku ada diisi rezeki lapik. Setiap berbanding kami kubari ayam di sini cuma syaratnya harus langsung di sebelah. Jadi dibari ya kali kemana? Singkong. 10. Syaratnya di sini harus disembelihkan kelak ya. Cari di sini ikan yang menyembelih itu sekiranya ada orang yang melihat. Bilanya ikan sudah
dapat tempat yang ada orang melihat tadi, sembelih ayam itu boleh nggak mau boleh di sini makan. Jadi asing-asingnya ada yang di atas kata, ada yang di bawah rumahan, ada yang di dalam puisi, supaya ada kelihatan orang. Sekalinya nang si ikung tadi kaputar jadi kan dia balik sampai sudah berantakan nang sambilan itu balik nang si ikung masih mengikuti ayam di tangan kan terus balik lagi. Tadi dulu dia berantakan sembelih kok boleh. Biasa di berantakan ini apa ada sembelih lagi? Tadi syaratnya mulai menyembelih harus ada siapapun yang melihat itu sudah mencari kaputar yang lain itu juga jangan melihat cuma Allah Maha melihat. Kemana udah menyembelih? Istilah mulut bawa masuk ke dalam tanah bapak keluar ada aja namanya siapa Allah Subhanahu. Nah, ini ciri-ciri orang yang sedih, orang yang benar-benar jujur, kawan yang percaya, amanah apabila orang itu di hadapan dan di belakang menjadi orang yang baik. Ya. Jadi jangan bulunya hati-hati perbedaannya antara ikam dengan si ikam ini kayak apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala aja cinta orang-orang yang semacam ini, karena dia selalu merasa dirinya diawas-awasi oleh Allah Subhanahu. Kita itu juga kalau praktek kita nih senang kan kalau orang pakai ini. Yang di hadapan kita memanggil santun, di belakang kita juga sama. Nah, ada orang tua di hadapan kita cilai, biarnya dasar jujur baik cilai. Di hadapan kita memanggil, sekali di belakang kita muncul itu dia tinggalnya aja baik, hanya bagi kita di belakang. Ya, kita kayak hatinya jengkelnya kita melakukan itu ya lah. Di hadapan maka baik, di belakang ternyata penusuk kita, mengomongi kita yang kada baik, berperilaku yang kada baik kalau kita. Nah ini sifat-sifat orang yang munafik. Ya, maka benci Allah dengan orang yang munafik sama seperti kita juga benci orang yang semacam itu tadi. Ya. Nah jadi orang yang takut lawan Allah ketika dia ada sendiri dan ketika di halayak orang lain, inilah ada keselamatan pertama. Tadi nasir li'anna taqwallah fi ala darajat, karena ketakwaan itulah paling tingginya derajat. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Ya. Yang kedua yang bisa menyelamatkan keselamatan, menyebabkan keselamatan adalah at-tawassut fil ma'isyati, keseimbangan di dalam kehidupannya. Dia bisa menyeimbangkan di dalam kehidupannya. Tanda keselamatan seseorang bi alla yujawis fiha bi alla yujawis fiha al-had wa ridha bidzalika. Dia tidak melampaui batas dan ridho dengan pemberian Allah. Ada orang selamat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ya. Tanda keselamatan yang kedua adalah dia tidak berubah saat kefakiran datang atau menjadi orang kaya. Baik benar ramai. Lagi berusaha belum maju. Baik benar. Sekali sudah sukses, ya. Sekali sudah berduit, sekali sudah dapat jabatannya, maka ada dinanti lagi. Kalau kawan ada dinanti lagi.
Dulu rancang bersilaturahmi ke rumahnya, sekarang jadi sudah atau ke rumahnya. Sidin lagi sibuk, Sidin lagi ini, Sidin kada terima tamu. Ada buat minta maaf, kawan mulut, ustad, jadi ustad, bakawan dulu serata, untuk masih sekolah belum jadi ustad. Wah ini jadi ustad. Nah kawan mengiau ngarang, ngarang maaf, ya ustad tau. Banyak orang maka itu, banyak orang maka. Menang dari suki melarang kan Pak, aman saja. Jadi karena dari melarang jadi orang suki. Makanya kita harus ridho dan Habib Abdullah Haddad apa yang diberi Allah Ta'ala itu ada dua. Pertama sesuatu yang cocok lawan kita. Nah diberi Tuhan yang pertama mencocok lawan kita, sepakat kita, senang kita, diberi Allah sehat, diberi Allah rezeki, diberi Allah kebaikan, diberi Allah Ta'ala apa yang kita senangi, cocok kalau kita. Itu di sini banyak bersyukur, banyak mengucap alhamdulillah. Apabila sudah pemberian ini Allah beri, disuruh bersyukur, tapi dia suka melihat kepada orang lain yang lebih dari dia, maka inilah perkara yang bisa meruntuhkan atau menghilangkan nikmatnya Allah berikan. Apabila aku kayak sini, apabila aku kayak orang ini, apabila aku kayak ini, karena melihat orang yang ada di atas. Yang kedua adalah perkara yang Allah beri lawan kita, yang kita senangi. Allah beri musibah, Allah beri bencana, Allah beri ada keluarga yang meninggal, Allah beri ujian kita lewat anak, lewat suami, lewat siapa yang kadang menyenangkan hati kita. Pada hakikatnya itu Allah memberi kita juga sebagai ujian bagi kita. Apabila kita benar terhadap apa yang Allah berikan tadi, hati kita ini baik, benar. Di situ kan susahnya ujian kan. Saat itu kata Habib Abdullah Al-Haddad, orang itu mudah menyambar-nyambari, mudah orang tadi itu mengatakan kalimat itu seakan diremehkan. Tapi kalau sudah datang baru ketahuan, berarti benar kan? Imannya mantap pada bukan pada sabar. Apabila itu datang dia ujian. Di antara orang yang dia tadi itu benar, hatinya mantap kepada Allah, dia tidak menyesalinya. Ada sesal, ada menyesal. Yang kedua, dia tadi itu tidak menunjukkan daripada pertama penyesalan, yang kedua mengeluh. Ujiannya, bila sudah kena ujian harus dua ini, ada mengeluh lawan kadangnya. Kenapa kata Habib Abdullah Haddad? Karena pada hakikatnya Allah beri sama kita walaupun buruk, itu adalah yang paling baik, yang paling adil, yang paling sempurna Allah berikan sama kita. Padahal kita ini memandang mungkin jelek, tapi itu yang baik. Kita ini apa? Bila kawan-kawannya betul Haddad yang sabar. Memang membutuhkan sabar ini. Tapi ya itulah, bagaimana kita tidak bisa merubah perkara itu, tidak bisa. Kalau itu memang sudah datangnya dari Allah Subhanahu. Gitu ya. Nah, jadi harus imbang kita antara kebaikan, kefakiran dan kekayaan ketika datang sama diri kita, kita harus siap.
Ya, harus siap. Wal adlu fil ridha wal ghadab. Kemudian kita harus adil di dalam ridha dan ghadab. Nah, ridha itu senang, wal ghadab itu marah. Ya ayyuhallah wa ya ridha. Dengan marah Allah Subhanahu wa taala dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ujar kita jangan sampai banyak berkeluh kesahnya aja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada dengan ridhonya, ikhlasnya dengan pemberian Allah Subhanahu. Jadi pertama, hendak selamat dunia sampai akhirat, takutlah kepada Allah. Boleh takut kepada yang lain, tapi harus takut kita kepada Allah jauh lebih daripada yang lain. Yang kedua, kita harus bisa menyeimbangkan dalam kehidupan kita sehari-hari di antara pemberian Allah kepada kita, status kekayaan dan kemiskinan yang Allah beri harus menjadikan diri kita itu bisa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, kita harus bisa adil dengan perkara yang Allah berikan kepada kita tentang ridho Allah dan murka Allah. Dengan apa? Dengan kita tadi itu mencari ridhonya Allah dan menjauhi daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya ridho. Ujar Imam Ghazali, orang yang ridho kawan Tuhan, tandanya apa? Tandanya hatinya selalu menerima pemberian Allah, kemudian dohirnya selalu melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amal muhlikat wa syuhud sedih. Ya. Yang berat boleh jelas. Nah, ini di pertemuan yang akan datang nanti insyaallah ya kita bahas. Kita sambung lagi. Nah, amal muhlikat wa syuhud sedih wa huwa mutba wa ijab al-qalbi bi nafsihi. Ya. Atau mungkin kita baca secara ini aja ya. Wa amal muhlikat wa syuhud sedih. Orang yang celaka adalah fasyuhud sedih. Orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Adalah orang yang celaka dengan fasyuhud mutlak. Kemudian wahawa muttaba. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Ini orang yang celaka. Bakhil. Kemudian orang yang selalu mengikuti daripada hawa nafsunya. Wa'ijabul mar'i bi nafsihi. Dan orang yang selalu membanggakan dirinya. Ini orang celaka. Bila ketujuh membanggakan diri seorang, orang yang bakhil atau selalu mengikuti hawa nafsunya, nah ini tanda-tanda kecelakaan seorang tadi itu binasa. Wa amat derajat, adapun derajat itu dengan ifsya'us salam. Hobi mengucapkan salam meninggikan derajat. Ya, jadi mengucapkan salam itu menambahkan meninggikan derajat. Sama orang yang dia kenal atau karena dia kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu ya. Wa it'amul ta'am, dan memberikan makan kepada orang itu meninggikan derajat. Ya. Wassalatu bil laili wan nasu niyam. Sholat di malam hari sedangkan manusia tertidur. Ini meninggikan derajat. Jadi bilanya Anda lihat derajat tinggi di hadapan Allah, ya, suka menyebarkan salam. Tandanya apa? Baik dengan manusia. Yang kedua, lambangnya itu ya. Yang kedua, it'amut ta'am, memberi makan, perhatian kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang kada mampu kita lagi makan. Yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyam, benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah saat orang tertidur.
Tuh. Cuma untung jaga jiwa. Jangan orang kata memberi juga ibadah. Wayahnya sebuah bangunan yang jam malam tadi menyuarakan membaca Al-Quran. Bisa orang-orang. Artinya benar-benar ikhlas karena Allah. Intinya ada juga ada orang-orang itu. Dari malam tadi dapat baca salawat Allah 85.000 kali. Ada orang ada salah ada itu. Dasar juga membaca sih itu. Coba gak bisa. Yang dimaksud ini kurang kuringan itu dapat ada sementara kuringan aja, kuringan tapi benar-benar dia tadi itu beribadahnya hanya kepada Allah. Nih. Wa amal kafaratu fa isbabul wudu fi sabarat dikatakannya adapun kafarat sesuatu yang bisa menghilangkan daripada atau menghapus daripada dosa. Orang tuh banyak berisi dosa, caranya menghapusi dosa ini kayak apa? Pertama dikatakan isbabul wudu fi sabarat. Dia tadi itu menyempurnakan wudu. Sabarat itu pada waktu barat dikatakan pada waktu dingin. Padahal hendak bangun tengah malam dingin harinya, tapi dikarasinya wudu. Untuk apa? Sholat tengah malam. Walaupun sholatnya sunnah, inilah yang bisa menghapuskan daripada dosa. Gitu ya. Wa naqlul aqdam ila jamaah. Kemudian melangkahkan kakinya untuk mendatangi jamaah. Ini menghapuskan dosa. Masjid sembahyang berjamaah. Ke majelis datang mengaji. Jamaah itu melakukan kebaikan, kemudian dia langkahkan kakinya dari rumahnya, dari tempat kerjanya, kemudian dia langkahkan untuk melakukan perkumpulan yang baik dengan jamaatul khair. Perkumpulan yang baik maka akan menjadi sebab diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa intidar shalah ba'da shalah. Kemudian yang ketiga, menunggu waktu sholat sampai waktu sholat yang berikutnya masuk. Itu adalah mengampuni dosa. Siap sudah asal zuhur dihadanginya. Dihadanginya waktu sholat itu masuk. Dan susah ini kadang tuntung sembahyang zuhur adzan asar Allahu akbar masuk pulang asar dimaksud sini menghapus dosa itu apa? Menunggu waktu berikutnya masuk dia sudah siap. Berarti sebelum asar datang dia sudah menggelar sajadah. Ini orang yang diampuni dosa. Jadi dia menunggu daripada masuknya waktu sholat. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, dihindarkan daripada kesusahan, dihindarkan daripada bala musibah bencana dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kita derajat yang tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan perbuatan kita yang telah tinggal dunia. Dan mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang soleh wa solehah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akhir, kemudian ayatnya kita bacakan doa wahbah untuk ayah anda kita, suami daripada Bunda Hajah Buya yang bertepatan tahunnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan beliau, dan mudah-mudahan Allah berikan beliau tempat yang tinggi, tempat yang baik di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah dan syahadatan dunya al-Fatihah. Billahi Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta alaihim afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah hayyul qayyum la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
لا إله إلا الله 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 إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 لا صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآيات الكرسي والثلاث من سورة الإخلاص والمعوذتين إلى روح من اجتمعنا ولا بسبابه حتى هدي فرد من راس بن نجيب أحمد
ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسر الفاتحة. صراط المستقيم. آمين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمنزله ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سبحانك. سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد. صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى تنزل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم وتقبل ما قرانا من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما استفتحنا الله بقدر سبحان الله بحمده وما قلنا من يا الله يا الله. وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم على حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نرحب بإخواننا الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم أصحاب سيدنا رسول الله وأزواج رسول الله وذرية رسول الله أجمعين. سيدنا سيدنا خديجة سيدنا فاطمة سيدنا عائشة جميع أزواج رسول ذرية رسول الله وأسرنا سيدنا الإمام حسن سيدنا الإمام الحسين وذريتهم أجمعين. سيدنا سيدنا الإمام المعين أحمد بن عيسى سيدنا عبيد الله سيدنا بكير مقدم محمد علي تعالى ويوسف الكبري جميع سادة الأنبياء والرسل علي أبو حسين عبد الله بن محمد الحداد وسيدنا علي محمد بن العبجي وجميع مشايخنا معلمينا وخصوصا إلى رؤوس سمنا المدني خصوصا لرؤوس أحسن المدني سيد بن عبد الباني شيخ أحمد زودي النور خصوصا إلى روح هديها مسلم فريد وخصوصا إلى من اجتمعناها من بسبب حجي فاطمة راس بن حجي محمد ورسولهم وفروعهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفداء لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة عليهم جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلهم رحمة غبار النيران.
اللهم اجبر انكسارنا وكبر دعاءنا واختم بصالحات اعمالنا واعمالنا ولا الايمان والاسلام جميعا توفنا وانت راض عنا ولا تعين الله ما في غفله ولا تحزن على الله وجه الاخره كرامنا من الدنيا تنتهي اجالنا لولا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم احينا علي الحي وعمتنا المميت وبعثنا يا قاعد وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك وسع ذنوبنا ورحمتك ارجعتنا من اعمالنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم بفضله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا تغفر